The grip of fear has no hold on me. So where, oh death, where is your shout it out? No longer I who live. Now Jesus lives in me. For I was dead in sin, but I woke up to see the light. We shout this out. Oh, come on. All of this for your glory. Every believer. Oh, yeah. All of this for your glory. Yes, it is, Lord. And all of this for your glory. Yeah. Oh, all of this for your glory. Yeah. See, Lord, all of this for your glory. Hope you're ready. And all of this for your glory. But no longer I who live. Now Jesus, I said, for I was dead in sin, but I woke up to see the light. Got it. 1, 2, 3, down. All of this for your glory.
I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Selamat hari Minggu Bapak Ibu serta saudara dimanapun saudara berada. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat bersama. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh beribadah bersama. Walaupun mungkin masih diselenggarakan secara online, tetapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Dan Tuhan yang menolong, Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, biarlah hikmat Tuhan boleh tercurah atas pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, supaya mereka di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, mereka diberikan hikmat, marifat yang daripada Tuhan saja. Kami bersyukur untuk vaksin yang boleh disebarkan kepada masyarakat Indonesia, walaupun belum sepenuhnya disosialisasikan, tetapi kami percaya Tuhan yang akan menolong supaya vaksin ini boleh secepatnya disebarkan, disosialisasikan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang menolong buat setiap gereja-gerejamu ini ada kesatuan hati, supaya melalui gereja-gereja ini nama Tuhan yang boleh semakin dipuji dan dimuliakan ya Bapa. Kami juga mau berdoa khususnya bagi setiap jemaatmu di GJKI Andir. Biarlah Tuhan yang menolong bagi setiap mereka. Mungkin mereka ada yang bergumul, mungkin ada mereka yang yang sakit dan beban berat. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesembuhan dari sakit mereka, memberikan tetap sukacita di dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya bahwa ada mujizat Tuhan boleh terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan yang sudah mendengarkan setiap doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat GJKI Andir yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita senang sekali rasanya kembali bertemu dalam ibadah online service pada hari ini. Dan kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita sama-sama boleh menundukkan kepala. Kita akan bersatu teduh sejenak. Kita akan sama-sama mengosongkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokuskan diri kita pada Tuhan, agar puji-pujian kita, penyembahan Tuhan, penyembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kalau kami boleh ada hingga saat
ini Tuhan, itu semua adalah karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan terlebih lagi kami boleh berbahagia Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas kesempatan kalau hari ini kami bisa sama-sama kembali beribadah Tuhan, meskipun masih dalam mode online Tuhan, tapi kami masih boleh bersama-sama dengan jemaat di GCKI Andir ini Tuhan, beribadah memuji-muji Engkau ya Bapa. Ini adalah sebuah kesempatan yang kami yakin Tuhan, ini adalah sesuatu yang masih Kau berikan kepada kami dengan penuh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mempergunakan kesempatan ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami mau menyerahkan hati kami, pikiran kami, waktu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau yang berbicara kepada kami, Engkau yang bertahta atas hidup kami Tuhan, dan biarlah puji-pujian ini, penyembahan ini boleh kami panjatkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah mereka boleh menerima lawatan Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, amin. Yes, puji nama Tuhan. Kita sama-sama memperingati bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, amin. Dan karena kebangkitannya kita merasakan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita, amin. Karena Dia sungguh baik, Dia mati buat kita, Dia bangkit buat kita, karena Dia mau menyelamatkan kita umatnya. Kita mau katakan Dia sungguh baik. Bapak Ibu Jemaat silahkan berdiri. Jika ingin berdiri, kita akan menikmati puji-pujian ini. Kita mau mempersembahkan buat Tuhan. Katakan, Dia mati, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Yes, katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Haleluya. Amin ya. Ya sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus sangat baik bagi kita semua. Amin. Oleh karena darah-Nya iblis telah dikalahkan, kuasa-Nya menang. Amin. Kita mau katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dari Allah kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Ya puji Tuhan ya Bapak Ibu Jemaat, karena darahnya, karena darah Tuhan Yesus, darah anak domba yang tercurah di kayu salib, sehingga memampukan kita bisa menang, kita bisa memperoleh pengharapan yang baru. Amin. Kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, dan kita akan sama-sama menaikkan sebuah pujian kembali. Pujian yang mengatakan bahwa pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu akan selalu ada ketika kita selalu berada dalam Tuhan. Amin. Katakan kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu,
Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku dalam-Mu Tuhan, ku percaya tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Pengharapanku takkan hilang, kuasa-Mu dalamku nyata sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, amin. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku takkan pernah hilang. Harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan. Haleluya.
Selamat pagi semua dan welcome back di GJK Andir News minggu ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik pada hari ini. Tak kenal maka tak sayang, kenalkan saya Fani dan hari ini saya yang akan memandu Anda dalam GJK Andir News minggu ini. So, langsung aja, this is GJK Andir News for this week. Di dalam tubuh yang kuat pasti ada jiwa yang sehat. Dan untuk menambah produktivitas Anda, yuk ikuti beberapa kegiatan GJK Andir seminggu ke depan. Yang pertama ialah ibadah online pada hari Selasa pukul 7 via aplikasi Zoom. Yang kedua ialah pemahaman Alkitab pada pukul 7 hari Rabu via aplikasi Zoom. Yang ketiga ialah Youth Online Ministry pada hari Sabtu pukul 5 via aplikasi Zoom. Dan yang keempat, Sekolah Minggu GJK Andir pukul 6.45 hari Minggu via Superbook. Dan yang terakhir ialah ibadah online service pada hari Minggu pukul 9 via YouTube channel GJK Andir. Ada yang belum tahu media sosial GJK Andir? Ada 3 cara yang mudah untuk Anda mendapatkan update informasi seputar GJK Andir, yaitu melalui media sosial kami, seperti Facebook di GJK Andir, Instagram di @youthgjkandir, dan YouTube channel kami di GJK Andir. Penyaluran dana dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan masih terus berlangsung sampai saat ini. Mari kita terus tunjukkan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat luas yang terkena dampak dari virus corona ini. Thank you for your generosity. Untuk Anda yang rindu dalam memberi, Anda dapat mentransfer persembahan maupun perpuluhan melalui rekening yang tertera di layar atau dengan men-scan QR code yang tertera di layar. Dan untuk Anda juga yang ingin ikut terlibat dalam pembangunan gereja, Anda dapat mentransfer lewat rekening berikut. Terima kasih. Pepatah mengatakan bahwa mencegah lebih baik dibanding dengan mengobati. Dan ini juga berlaku untuk kita semua dengan tujuan agar dapat menghindari paparan virus corona atau COVID-19 ini. Gimana caranya? Yaitu dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan mengingat pesan ibu, yaitu 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa juga untuk tetap memelihara mindset atau pikiran yang positif agar imun kita terus terjaga dengan baik. Sepertinya sudah waktunya bagi saya untuk pamit. Yuk kita akan lanjutkan ke firman Tuhan dan mari persiapkan hati kita, pikiran, dan jangan lupa ya, siapkan catatan juga. Saya Fani dan saya mohon pamit. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Happy Sunday and God bless you all. Keselamatan adalah anugerah. Tetapi bukan berarti meniadakan kerja kita. Banyak orang berprasangka dan juga sulit berpikir untuk tetap netral dalam hal ini. Ada sebagian orang Kristen yang berpandangan hidup adalah 100% anugerah. Ada lagi adalah orang yang berpikiran mereka harus berupaya keras untuk mencapai keselamatan. Hari ini saya diminta untuk berkhotbah dalam tema Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai yang ke-18. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai 18 demikian berbunyi begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu,
Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian pembacaan Alkitab kita. Dari dasar itu saya akan menyampaikan tentang mengerjakan keselamatan. Dalam bahasa Inggris itu disebut workout. Ya. Workout ada dua macam. Workout dalam kata yang terpisah, workout itu latihan fisik. Itu kata benda, latihan fisik. Tetapi dalam kata kerja, workout, to work out itu melakukan latihan. Tetapi juga ada idiom atau transitive verb, kalau boleh bilang begitu, to bring about, atau juga to solve, to discharge. Kalau kita memperhatikan arti kata ini ada banyak sekali. Tetapi kalau sekilas kita akan melihat ini kalau diterjemahkan semuanya bicara tentang melatih diri berbuat sesuatu by labor exertion, katanya, dengan kekuatan, dengan tenaga kita yang sepenuhnya. Sehingga banyak orang menyimpulkan, ini dia penting sekali, ya, sangat bergantung pada usaha kita. Rasanya kita perlu memahami pikiran Rasul Paulus secara keseluruhan. Rasul Paulus di bagian-bagian lain di Alkitab, dia menekankan tentang bahwa keselamatan kita adalah hasil daripada anugerah, dan itu bukan hasil karya kita, bukan hasil upaya kita, bukan hasil kerja kita semata. Nah, itu tercantum dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 bahwa itu dari anugerah. Lalu bagaimana? Ini sepertinya bertentangan, kah? Nah, penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa sebenarnya nasihat ini tidak bertentangan. Pertama, dari kata kerja yang dipakai untuk mengerjakan. Dalam bahasa Yunani katergazomai. Itu kalau diterjemahkan memang kerjakanlah, begitu. Lebih bermakna untuk menyelesaikan. Ya, itu senada dalam Efesus 6 ayat yang ke-13. Ya. Efesus 6 ayat 13, saya akan baca seperti ini. Ini kata yang sama dipakai di sini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Sehingga di sini mengerjakan bukan dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ya. Lalu Alkitab di sini yang menjelaskan juga bahwa ketika keselamatanmu itu Rasul Paulus tidak memakai kata tunggal. Misalnya mengerjakan keselamatan Anda pribadi, tapi yang dipakai ini adalah mengerjakan keselamatanmu dalam bentuk jamak. Artinya apa? Yang sedang dibicarakan Rasul Paulus adalah keselamatan komunal, keselamatan seluruh bagian dari tubuh Kristus ini, dari jemaat ini maksudnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari? Maka kalau kita melihat di sini, kata-kata ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa dalam keselamatan, iman keselamatan kita memerlukan diri untuk tetap konsisten. Mengerjakan keselamatan, menyelesaikan keselamatan yang sudah Tuhan beri, itu membutuhkan konsistensi. Itu yang pertama. Ya, dikatakan dalam ayat 12, kamu senantiasa taat. Karena itu, ya, jelas ini merujuk kepada konsistensi ketaatan. Dari sejak awal jemaat Filipi menunjukkan, dari awal pelayanan Paulus di Filipi menunjukkan ketaatan.
terus berlanjut. Ketika Rasul Paulus ada di tempat lain, jemaat Filipi tetap mendukung. Ya. Sampai kemudian Rasul Paulus berkata, karena kamu senantiasa taat. Sehingga dia sudah buktikan, kamu senantiasa taat selama ini. Apakah kita sudah memperhatikan satu bagian dalam iman kita, yaitu konsistensi, senantiasa, atau kadang-kadanglah kita taat, kadang-kadang kita beriman. Rasul Paulus mengingatkan, tetaplah kerjakan keselamatan, tetaplah konsisten dalam keselamatan, tetaplah konsisten dalam iman. Iman tetap harus kita pelihara. Iman jangan dibiarkan stuck. Dia harus berkembang. Barulah Anda mengalami hidup yang berkemenangan, berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa itu perlu dilakukan bukan hanya pada waktu Rasul Paulus hadir, tetapi terlebih pada waktu Rasul Paulus tidak hadir. Sehingga yang kedua, iman kita ya haruslah tidak dibatasi oleh situasi apapun. Ya. Bapak Ibu Saudara, sejauh mana kita melihat apa yang dikerjakan, bagaimana perkembangan iman kita? Apakah kita dipengaruhi oleh situasi tertentu? Beberapa orang pernah bersaksi, Pak Pendeta, saya itu sangat beriman kalau hari Minggu. Waktu datang dalam ibadah, rasanya iman saya berkembang begitu luar biasa. Dan saya bisa mengamini segala perkataan firman Tuhan. Tetapi betapa susahnya saya ketika mulai hari Senin sampai hari Jumat, bahkan Sabtu. Ketika saya hidup dalam keseharian, tampaknya seperti sulit sekali untuk beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini iman yang masih dipengaruhi oleh situasi. Rasul Paulus meminta kita untuk menjaga iman kita, bukan hanya kuat di waktu kita berkumpul dalam fellowship. Bukan hanya kuat pada waktu kita ikut camp. Bukan hanya kuat pada waktu kita beribadah. Tetapi dalam keseharian, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan di rumah, di dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Apa yang membuat kita begitu dipengaruhi? Bapak Ibu Saudara, namanya iman. Iman itu katanya percaya walaupun belum lihat. Sekarang Bapak Ibu bilang begini, ya tetapi kali ini saya nggak punya uang. Saat nggak punya uang, saya sulit sekali beriman. Saya sulit mempertahankan keyakinan saya. Saya harus ditopang. Kalau setelah mendengar kesaksian baru kuat. Tapi itu berlanjut demikian setiap minggu. Ya, kalau ada yang kesaksian, kalau dengar firman Tuhan, saya kuat. Waktu tidak, saya jatuh. Bapak Ibu, Rasul Paulus bilang, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Dengan pertama, konsisten. Yang kedua, tidak tergantung situasi apapun. Bagaimana Bapak Ibu dapat kuat dalam situasi apapun? Bapak Ibu harus bertumbuh. Bapak Ibu tidak bisa membiarkan diri Bapak Ibu tidak bertumbuh dalam iman. Saya mau katakan tidak bertumbuh dalam iman bukan berarti Bapak Ibu di luar Tuhan. Tapi ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu harus belajar firman Tuhan, harus mengakrabkan diri dengan Tuhan. Juga Bapak Ibu harus belajar bahwa Tuhan bekerja sama dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang memang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian,
ketika kita bilang saya perlu tetap mengerjakan keselamatan, maka yang ketiga Rasul Paulus masuk ke dalam prinsip bahwa itu perlu dilakukan atas dasar hormat akan Tuhan. Loh, kalau nggak hormat gimana? Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang taat bukan karena hormat, tapi karena takut. Ada banyak orang dia melakukan karena dia takut dihukum. Ketakutan akan dihukum itu selalu membawa kita tidak betul-betul taat. Begitu lihat celah sedikit dan kita bilang aman, maka kita cenderung untuk melanggar. Tetapi kalau dasarnya adalah kita takut akan Tuhan, kita menghormati Tuhan, ada atau tidak Tuhan di depan kita. Seandainya tidak ada satupun orang lihat, saya tetap taat. Saya mengerjakan karena saya menghormati Tuhan. Saya melakukan ini, mau menyelesaikan ini karena takut akan Tuhan. Bukan takut dihukum, tetapi dalam hal ini takut akan Tuhan adalah saya menghormati Tuhan. Saya sangat tunduk pada wibawa Tuhan yang begitu mengasihi saya. Tuhan yang begitu luar biasa memperhatikan saya. Karena dia bapak saya. Nah, respeknya sama kepada orang tua. Ya, bukan karena takut dihukum, karena saya mengasihi dia, karena saya menghormati dia. Demikian kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, demikianlah kita akan tetap mengerjakan keselamatan kita dalam Tuhan, dalam dasar hormat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan Tuhan meminta kita lewat Rasul Paulus untuk tetap mengerjakan keselamatan adalah karena ia memohon, dia mengharapkan agar Bapak Ibu Saudara dan saya tidak beraib, tidak bercacat. Pada waktu Tuhan datang nanti, dia mendapati kita menjadi hamba yang setiawan. Kita menjadi orang yang tidak bercacat. Ya. Oh, tidak bercacat, tidak boleh sedikit pun. Nah, firman Tuhan katakan, tidak mungkin lah ya. Karena kita di dunia ini terus bertumbuh menuju kesempurnaan. Tetapi dalam proses menuju kesempurnaan, kita mungkin saja jatuh. Kita mungkin terpleset. Tetapi firman Tuhan bilang, orang benar kalau jatuh tidak tergeletak. Dia bangkit. Dia tidak patah. Dia mengakui dosanya dan dia memperbaiki dirinya. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, karena dia ingin pada waktu Tuhan datang, saya kedapatan baik. Ketaatan kita itu datang bukan karena Tuhan menghargai ketaatan kita bukan karena kita perfect, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita salah, kita mengaku dosa kita, maka firman Tuhan katakan, maka ia adalah setia dan adil. Demikian itu ditunjukkan dalam kehidupan para rasul. Bikin kesalahan, ada yang memalukan, ada hal-hal yang bodoh dikerjakan. Tetapi mereka selalu berubah, mereka selalu berkembang menuju lebih baik, dan akhirnya mereka menjadi teladan yang baik. Selain untuk kita didapati dalam keadaan baik, tak bercacat, juga baik untuk posisi kita mengemban pekerjaan Tuhan, yaitu menjadi saksi, yaitu menjadi pemberita Injil, pembawa terang, pembawa damaian. Tentu
Yang diminta adalah kita menjadi teladan. Itu sebabnya kita perlu terus mengerjakan keselamatan kita. Menyelesaikan keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kita. Sehingga kita bukan hanya kedapatan baik sempurna, tetapi juga kita akan tanpa hambatan menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah sulit untuk hidup taat, mengerjakan keselamatan? Sulit kalau kita berjalan sendiri. Sulit kalau kita membuatnya sebagai kebanggaan kita. Kita ingin mengungkapkan kesalehan kita di hadapan semua orang. Pasti sulit. Kita ingin dipandang tetap baik di hadapan semua orang. Pasti sulit. Bagaimana? Tadi kan dibilang bahwa kita perlu mengerjakan. Kok jadi sulit? Ya sulit. Kalau atas motif bahwa saudara mengerjakan keselamatan ini untuk perfeksionis, untuk menjadi sempurna atas usaha diri sendiri, menjadi dipandang baik, sehingga banyak orang Kristen ketika dia jatuh gagal, dia merasa tidak layak lagi menjadi orang Kristen karena dia merasa dia harus berjuang dengan kekuatannya, dan kalau gagal betapa memalukan. Tetapi kita berjuang, kita mengerjakan keselamatan tidak atas dasar supaya saya dilihat, supaya saya fokusnya di saya, tapi saya mengerjakannya supaya Tuhan senang, karena supaya rencana Tuhan dalam hidup saya terlaksana. Tidak peduli saya jatuh, tidak peduli saya terjerembab, saya akan bangun, dan pada akhirnya, pada waktunya, ketika Tuhan bilang, ayo, kamu posisi mana? Saya ada di sini. Dan saya siap untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hidup mengerjakan keselamatan dilakukan bukan hanya pada waktu di gereja, bukan hanya waktu persekutuan, tetapi hidup waktu kita bekerja, waktu kita bermasyarakat, waktu kita berinteraksi satu dengan yang lain. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai tetaplah mengerjakan keselamatanmu. Bagi orang atau saudara-saudara dan saya yang sudah diselamatkan, inilah waktunya kita akan berkarya dengan pertolongan Tuhan. Berkarya dalam pertolongan Roh Kudus yang memang sudah hadir dalam hidup kita, yang akan memampukan kita bersama-sama mengerjakan keselamatan itu. Kiranya ini menjadi berkat dan pemahaman yang baik bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sehingga kita akan berkarya bagi Tuhan di dunia ini dan selama kita ada di dunia ini. Terpujilah Tuhan. Salam sejahtera. Tuhan memberkati. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini? Luar biasa. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memimpin kita. Mari kita berdoa menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Karena kematian-Mu, karena kebangkitan-Mu, kami mendapatkan pengharapan. Kami mendapatkan iman, mendapatkan kasih daripada Tuhan yang luar biasa bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dialah Tuhan yang menolong untuk seluruh pekerjaan kami, seluruh pelayanan kami, seluruh keluarga kami. Dan kiranya Tuhan yang akan memberikan kami tetap damai sejahtera daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Mari Bapak Ibu arahkan seluruh pandangan-Mu kepada Tuhan yang memiliki alam semesta raya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan daripada Roh Kudus yang akan menolong engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
saatnya dikalahkannya. Ku lihat mulianya Kristus bertahta. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia because He lives, I can face tomorrow.